wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di ketikpos.com, podcast ketikpos.com. Di belakang saya ini adalah Jembatan Ampera, jembatan ikon ya, Palembang, Kota Palembang. Dan di samping saya ini nanti bakal calon wali kota Palembang ini. Jadi amin, nanti bisa jadi akan menjaga ikon Kota Palembang di belakang kita ini. Jadi kali ini telah hadir bersama saya seorang tokoh aktivis pergerakan yang dalam pilkada serentak ke depan itu akan mencalonkan diri menjadi pemimpin Kota Palembang. Nama lengkapnya Charma Aprianto SE. Haji belum? Insya Allah nanti. Insya Allah. 2028 dapat. Sehat ya? Alhamdulillah kan Nasir. Alhamdulillah. Jadi, beliau ini memang dikenal sebagai seorang tokoh pergerakan. Nah, kita kali ini akan berbincang-bincang sebenarnya bagaimana sih latar belakang beliau ini. Mungkin dari masa kecilnya sampai kemudian, atau memang dari kecil lu sudah punya cita-cita jadi pemimpin atau bagaimana? Gimana ceritanya itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa detikpos.com, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nasir dan tim kru telah mengundang kami dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, saya cukup takjub podcast di pinggir Sungai Musi. Ini baru pertama kali. Biasanya podcast dalam ruangan di tengah kota. Nah, ini kecerdasan dari tim krunya detikpos.com untuk mengajak saya bersentuhan langsung dengan alam Sungai Musi, Kak. Saya kalau duduk di pinggiran Sungai Musi, langsung giroh kita selaku wong Palembang, Kak. Itu betul-betul terpanggil. Jadi kalau masa kecil saya, Kak, saya lahir 5 April 1975, usia 49 tahun, menjelang 50. Saya dari suku, kalau papa itu Komering Mendayun, kalau mama itu ada Cinanya, ada Lahatnya. Jadi gabungan Komering Besemah sebenarnya, campur Cino juga. Tapi alhamdulillah dari lahir sampai besar itu di Kota Palembang, Kak. Sering juga dulu kecil berarti berenang di Sungai Musi ya? Sangat sering, karena kami lahir di Tembok Batu. Tembok Batu pinggiran bantaran Sungai Musi juga. Kemudian besak-besak di Sungai Batang, di Lorong Setia, sampai SD kelas 2 itu pindah ke tengah kota, sekolah di SD Baptis, menempati rumah tanah kakek yang ada di Skip Pangkal sampai Mayor Salim Batubara. Jadi papa seorang pengusaha swasta, mama juga seorang pengusaha kuliner dari dulu, manggung istilahnya tuh. Kalau ada pesta-pesta itu kan panggung itu paling bertanggung jawab itu. Jadi acara itu tentu ada panggung. Makannya, persiapannya, tempat wadah cateringnya itu dari kami kecil, mama fokus ke sana, Kak. Berarti jiwa entrepreneur sudah dari kecil ya? Bantu-bantu mama ngurusi catering kawinan. Kemudian saya SMP di Saperius 1 Kamboja. Kemudian nanti itu ya? Di Kamboja. Kemudian SMA Negeri 3 Palembang tahun 93. Kemudian saya sempat kuliah berapa bulan di Jawa. Kembali lagi ke Palembang di Muhammadiyah Palembang. Muhammadiyah. Nah, itu saya dulu aktif di Ikatan Muhammadiyah juga. Saya ketua OKK IMM itu tahun 94 sampai 96. Di hukum, ekonomi ya? Ekonomi, Kak. Ekonomi. Waktu itu ketua kami Kak Yuda Mahrom. Jadi 98 saya selesai, tapi di wisudanya di 99. Ya, berarti 98 itu ketika reformasi itu ya. Berarti sempat juga ikut demo-demo ya? Iya, kebetulan waktu itu kami cukup aktif dari Muhammadiyah, mengkoordinir rekan-rekan kampus-kampus di seberang, Kak. Dan wisudanya tahun 99. Tahun 99 saya bekerja di Auto 2000, diterima di Auto 2000 Petran. Kemudian tahun 99 itu juga saya merantau pindah ke Jakarta, Kak. Pindah ke Jakarta itu di Auto 2000 Pasar Minggu, Astra Daihatsu Pasar Minggu. Pindah dari Auto 2000 ke Astra Daihatsu Pasar Minggu. Disitulah saya memulai kehidupan ekonomi di Jakarta. Kemudian dari office boy sampai tahun 2003 menjadi direktur marketing di PT. Dari office boy awalnya. Dari office boy, Kak. Office sampai boy itu bikin kopi, bikin ini ya, betul Kak. Karena ijazah Palembang ini di Jakarta sulit bersaing. Ya. Apalagi KTP Palembang. Saronian kita nyari gawe KTP Palembang nih. Tapi setelah kita ngubah KTP Serpong waktu itu,
langsung diterima pegawai, walaupun cuma office boy. Padahal kita pengalaman cukup banyak di Auto 2000. Sebelumnya di ini ya. Yo, di kita, Palembang, ya. kita pernah jualan mobil terbanyak tahun 2000 itu, tapi akhirnya nggak ada guna itu. Kalau di Jakarta itu, wong jingok kalau KTP Palembang ngeri lah itu nerima pegawai. Jadi kita buat KTP di Serpong, akhirnya pegawai di tahun 2000, pegawai di PT Solid Gold pertama kali buka. Ya alhamdulillah sampai puncak karir saya 2003, direktur marketing, kemudian buka kantor di 17 kota besar se-Indonesia sampai 2006 akhir. Kemudian 2006 saya balik ke Palembang lagi, buka travel, Millennium Travel, kemudian buka kantor pasar modal sampai tahun 2014. Nah itulah Kak, sekelumit tentang saya dan masa lalu. Juga cukup panjang kan? Panjang sekali Kak. Di bagian pemasaran itu kan sebenarnya kan bagian yang cukup sulit ya. Iya, Karena betul. sulit bagaimana mempengaruhi orang yang tidak mau menjadi mau, gitu kan? Ada tidak pengalaman-pengalaman yang kerasnya, yang susah dilupakan? Iya, ketika pertama bisa kali di situ? kita buka kantor di Manado. Itu tahun 2004, baru buka kantor seminggu, itu sudah dikepung oleh preman. Wow. Jadi kebetulan kami menempatkan seorang kepala cabang itu dari suku etnis yang memang ya itu tadi di jingok kantor megah di tengah kota itu ya, langsung berebut uang ngembek jagoan lah istilah itu. Jagoan. Tapi karena saya seorang direktur, saya harus bisa merangkul semua kawan-kawan dari semua kalangan. Jadi anak-anak Ambon, ada anak Medan, anak-anak Surabaya, rantauan itu kita rangkul kan. Alhamdulillah pengalaman yang paling ngeri juga waktu di Batam. Di Batam juga 2005 saya buka kantor cabang di Batam di Nagoya. Itu juga sama Kak. Sama keras ya. Sama keras. Jadi ya alhamdulillah mental kita wong Palembang ini sudah teruji Kak. Jadi karyawan kita se-Indonesia itu 17 kantor ada 1.400-an. Ya alhamdulillah saya dapat pengalaman yang cukup matang di dunia marketing, di dunia kerja. Bagaimana memimpin sebuah perusahaan yang memang notabene ada di 17 kota se-Indonesia waktu itu. Nah, itulah modal pertama kali saya bersosialisasi dengan banyak orang lah istilahnya. Nah, kalau kan dikenal sebagai aktivis juga nih, kemudian di pergerakan itu mulai kapan itu? Apa setelah pulang ke Palembang itu ya? Iya, jadi ketika kuliah memang saya sangat aktif di ya? MM ya. Saya sangat aktif 2 tahun ngurusi MM, mengembangkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sampai ke seluruh fakultas, sampai ke seluruh jurusan ya. Saya OKK waktu itu. Tapi itu sebagai modal dasar berorganisasi. Artinya modal dasar itu ketika kita merantau kemana saja, kita sudah memanajemen orang itu dengan berbagai macam watak. Ya. Nah ketika saya balik lagi ke Palembang 2006 akhir, saya berjumpa dengan rekan-rekan gerakan 98 ya. Banyak sekali. Pertama kali itu ada Bung Caku, ya, Ing Swardi Caku. Kemudian Bung Adi Indra Caniagu. Kemudian saya jumpa dengan Tumpal Simari-Mari. Ya, banyak sekali kawan-kawan. Ada Anton 98. Banyak sekali Kak. Ada Tony Siaan. Dan ya suasana kebatinannya ketika kita digerakkan itu langsung cepat Kak. Ya. Nyambung lagi. Sangat nyambung lagi. Tapi karena kita ini di dunia usaha sudah beda masanya. Jadi saya nggak terlalu fokus. Nah fokus kembali ketika menjelang 2010 saya buka koran namanya Bisnis Sriwijaya. Yang waktu itu dengan Kak Okta, dengan iya dengan Kak Deki Lubai, dengan Kak Deki masih sekarang Deki aktif udah. Iya. Deki Lubai. Jadi waktu itu beliau pimretnya. Ini kita penanggung jawabnya Kak Okta, waktu itu ada Kak John juga, Kak John Heri. Jadi saya banyak belajar tentang dunia media. Jadi sampai 2013 ketika masuknya media online, nah di situ kita merasa goyang. Jadi koran cetak ini tadinya bisa setiap hari, akhirnya bergeser ke mingguan. Nah puncaknya di awal 2013 kencangnya media online. Sejak media cetak itu. Kita memutuskan untuk stop 3 tahun. Artinya sudah banyak lah dijalanin ya. Ya alhamdulillah Kak. Dari masa-masa asam, garam, pahit, sampai mungkin menikmati juga kan. Alhamdulillah Kak. Jadi direktur pemasaran tadi ya. Iya. Marketing lah ya. Marketing. Iya. Udah seluruh pemasaran ya. Nah kalau untuk
menjadi pemimpin ini, Siap. apakah memang tiba-tiba atau dari kecil itu sudah ini kelihatan itu kira-kira? Ya, karena waktu di SMP juga saya OSIS, OSIS, ketua OSIS ya? ketua OSIS, Ah. kemudian SMA juga saya di OSIS juga, Aktif ya, di di OSIS. OKK juga aktif, sangat aktif. Kemudian di kuliah juga saya OKK IMM. Ya. Jadi di dunia organisasi itu saya senang berorganisasi karena saya pikir anak-anak muda sekarang banyak melupakan pentingnya organisasi, Kak. Karena lebih fokus kepada akademik, Yo, sehingga padahal organisasi itulah bekal ya. bekal sekali, Kak, itu, Kak. Mana kita kalau di luar kota berbaur sama wong banyak, kita mengerti arti mengalah Ya. kalau kita pernah berorganisasi. Mana kita bisa menahan diri, kapan kita harus ngambil keputusan yang sulit Ya. untuk wong banyak, itu harus dilatih dari organisasi. Memilih momen lah ya. Iya, itu. Momen yang pas itu kan. Siap. Momen karena keputusan itu kalau momen itu kurang pas juga mungkin kurang baik walaupun keputusan Betul yang baik sekali, gitu Kak. ya. Betul sekali. Nah, kalau di Gencar itu ada Nah, juga di Gencar. Apa jadi- Gencar itu apa itu namanya? Gerakan Cinta Rakyat. Jadi 2014 saya ditunjuk oleh Bung Egy Sujana, senior gerakan Indonesia, untuk menjadi ketua PPMI Sumatera Selatan. Jadi PPMI? Ya, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Kemudian di periode kedua 2017 kembali saya terpilih sebagai ketua PPMI Sumatera Selatan. Nah, banyak sekali hal-hal yang tidak sejalan dengan pergerakan PPMI soal kebijakan Jokowi waktu Ya, itu, kan terutama ada- waktu itu kan ada apa? Iya. Cebong sama kampret. yo, jadi ada Omnibus Law, Kak. Omnibus Law. Jadi rancangan undang-undang Omnibus Law itu menurut kami yang tidak berpihak kepada buruh dan masyarakat banyak. Nah, itu yang kami kritisi terus. Akhirnya aku melakukan gerakan dari kecil sampai ke besar, sampai terjadilah ledakan gerakan buruh dan mahasiswa itu di tahun 2020, pecahnya gerakan massa demonstrasi terbesar waktu itu 15.000 orang, dan saya bersama Bung Tumpal yang dianggap bertanggung jawab atas meletusnya gerakan Omnibus Law, sehingga kami sempat diperiksa dan ditahan di Polda Sumsel. Nah, waktu itulah bergen politiknya saya harus mengalah karena tekanan politik waktu itu. Saya harus membuat surat pernyataan untuk tidak lagi terlalu keras mengkritisi, terlalu keras, ya? tidak terlalu keras. Akhirnya demi pergerakan juga supaya tetap hidup, saya putuskan untuk mundur dari terlalu keras mengkritisi. Difasilitasi pemerintah membuat organisasi namanya Gencar, Kak. Gencar, Gerakan Cinta Rakyat. Cinta Rakyat. Itu anggotanya apa? Anggotanya kita sekarang sudah ada di 6 provinsi, Kak. 6 provinsi. Di Sumatera Utara, di Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Itu Timur. pusatnya di Palembang. Pusatnya di Sumatera Selatan, di Palembang, Jadi DPP. kita ketua umum DPP ya. Ketua Umum DPP Gencar. Gencar, Gerakan Cinta Ada Rakyat 27 kabupaten kota se-Indonesia. di Indonesia. Jadi memang itu fokusnya kemana tuh? Cuma gerakan peduli sosial, Kak. Oh, untuk sosial. Itu siap. Aksi sosial ya. Aksi sosial. Jadi tidak ada gerakan lain kecuali berbagi bersama membangun peradaban bangsa. Karena menurut kami kalau kita peduli terhadap sesama, itu maka nilai-nilai luhur peradaban bangsa ini lahir kembali. Ya. Nah, kalau kemudian memilih itu untuk mencalon itu apakah periode ini saja atau sebelumnya sudah pernah mencoba itu? Nah, kalau untuk di Pesta Demokrasi aku nyoba di DPD RI kemarin, Oh, Kak, DPD. 2019. Alhamdulillah 68.000 suara belum berhasil. Belum berhasil. Cuman itu jadi modal. Ya. Modal keberanian 2019 itu yang terpilih itu cewek semua kalau cewek galuh, Kak, itu di pojok 100.000 suara. 100.000. Kami 70.000 tak sampai. kalau pakai jilbab mungkin dipilih juga. Tidak tahu juga mungkin. Pokoknya yang menang waktu itu kalau udah anak rajo, Ya. lingkaran-lingkaran Masih kekuasaan. dinasti lah ini. Yo. Tapi itu modal, Kak. Modal kita tanpa modal sebenarnya amunisi yang cukup baik. Kita berani nekat, tapi alhamdulillah itu saya belajar untuk berkonstelasi di pemilu. DPD sudah mencoba kan, baru kemudian periode ini mencoba untuk di wali kota. Sebenarnya tidak coba-coba, Kak. Bukan mencoba sih, memang memilih itu ya. Iyo, Langsung. jadi kawan-kawan, tanggung tum, kalau lah sudah berbuat ini, mana kalau jadi wali kota kita pacak berbuat lebih lagi. Iya. Nah sudah aja laju. Tapi ini bukan coba-coba, 2021 kita lah sudah ya. masang banner apa sampai 2024 inilah 3 tahun, Kak. 3 tahun bergerak. Terus bergerak, kemarin nyoba jalur independen walaupun belum beruntung karena silon KPU. Tetap lagi hari ini kita lobby-lobby partai. Iya.
Katanya terakhir itu ke mana? Ke PDIP ya? Kemarin kami ketika dikeluarkannya keputusan Bawaslu RI Ya. bahwa gugatan kami ditolak, kami minta saran dari ketua PDIP kota dan provinsi, akhirnya ngambil formulir di PDIP untuk wakil wali kota. Tapi selain PDIP, kemarin kami baru balik lagi dari DPP PAN, kita juga mencoba melakukan silaturahmi politik lah dengan PAN. Karena memang kalau untuk pilkada Kota Palembang ini cukup panas juga ya. Panas kan? Para pendapat itu juga sudah disebut-sebut, termasuk Bung Carma ini juga termasuk salah satu diantaranya ya. Ada Sekda sekarang ini, Ada Pak Sekda, ada mantan Wawako, siap. Ada Gustinda, ada siapa satu lagi? Yuda Pratomo, ya. Pratomo Mahyudin, siap. juga memang orang tuanya dulu wakil gubernur Sumatera Selatan. Ada ibu kita menata ibu kota, ya. Kan? Dan beberapa Nandriani, nama ya. sebenarnya kan nama-nama wanita juga, berarti menunjukkan apa gerakan menuju ke sana. gender itu sudah cukup hidup ya. Siap. Nah, kalau melihat Kota Palembang ini sendiri, sebenarnya apa sih yang harusnya urgent dan harus mendapat prioritas itu ditata itu? Iyo, kalau kita baca data, kita punya PAD penghasilan asli daerah itu masih berkisar di bawah 2 triliun, 1 sampai 1,2 triliun. PAD ya. Kita penghasilan asli daerah. Kita punya APBD itu tidak lebih dari 5 triliun, cuma 4,1 triliun. Ya. Jadi dana perimbangan ditambah PAD 4,1 triliun. Padahal kalau kita jingok data lagi, gross domestic product, artinya potensi ekonomi yang bisa digali di Kota Palembang ini, potensi ekonomi itu tercatat 160 triliun, Kak. Salah satunya adalah pemerintah melihat potensi ekonomi yang di sebelah kita nih, Kak, Sungai Musi. Sehari ini, Kak, ratusan angkutan, Kak, Ya, in out, masuk dan keluar. Kan? Ini Ya, dari zaman dulu. dari zaman dulu. Tapi Rp1 pun kita boleh cek di PAD, tidak ada sumber uang masuk dari Sungai Musi. Yang mengalir. Ya mengalir. Karena banyaknya coklat kan. Padahal ini duit galau nih, Kak. Duit galau. Barusan tadi kita jengok batu bara lewat, Ya, kemudian uang bawa biasanya minyak. sepersekian menit itu lewat itu tongkang-tongkang batu Ya. bara itu emas hitam itu ya. Nah itu makanya aku bilang, Kalau di Palembang itu stengkol dulu. iyo, Nah, aku sedih, Kak, dengan jumlah penduduk 1,7 juta dengan potensi sebesar ini. Kenapa Sungai Musi tidak bisa jadi sentra ekonomi? Ya. Beberapa tahun yang lalu saya mengajak kawan-kawan pakar-pakar pengamat sosial politik untuk melakukan disertasi, Kak, masalah ini, Kak. Pada satu kesimpulan kita perlu BUMD yang khusus mengelola Sungai Musi ini sebagai sentra ekonomi juga sebagai sentra wisata. Dan aku pikir itu belum dilakukan sampai hari ini gitu loh. Padahal potensi ekonominya cukup tinggi, Kak. potensinya ya. Itu kalau dari yang SDA itu kan. Nah, Betul. kalau yang pendapatan di kota itu apa sih potensi yang belum tergarap itu? Banyak Katanya sekali. yang bocor itu katanya. Banyak sekali. Jadi dari begitu banyaknya kegiatan ekonomi, kita ini, Kak, tidak menghidupkan lumbung-lumbung niaga. Kita punya 9 pasar induk yang hari ini sebenarnya harus betul-betul dijadikan lumbung-lumbung niaga, Kak. Ya. Transaksi terbesar kita ada di pasar-pasar induk. Ya, karena mereka Pasar uang induk itu inilah yang menghidupkan sentra-sentra ekonomi di kampung-kampung. Ekonomi kerakyatan bisa dibangun kalau pasar induk kita sehat. Ya. Mana nak sehat, baru nak sehat, pasar 16 hancur ke wong. Hancur. Pasar Cinde jadi kenangan. Nah, Nah ini yang kadang-kadang saya berpikir, ada apa di Kota Palembang ini? Iya kan? Kalau cerita bagus galau. tapi Tapi kalau Cindy fakta, itu kebetulan bukan orang Palembang menghancurnya itu kan? Orang Iya. provinsi itu kira-kira kan? iya Kamu tapi baik kira-kira? tapi kan sikap, Sikap. sikap dan idealisme dari memberi pemerintah izin kota ya. waktu itu kan Memberi itu izin sudah ya. tahu cagar budaya. Jaga budaya. Ya kan itu Satu sentra hari ekonomi. keluar Oh iya. sertifikatnya besok dibongkar. Besok dibongkar. Nah ini yang aku bilang, sempat kita aksi waktu itu, Ya. Kak, sama Kak Nasir juga. Ini aku bilang berbahaya. Siapa yang menjaga ini? Kalau udah pemimpin-pemimpin yang punya visi dan misi, tidak ada pencitraan. Hari ini urgent kembalikan Palembang ini menjadi kota niaga yang besar. Ya. Kembalikan Sejarahnya seperti Sungai itu. Musi ini sebagai lumbung sentra ekonomi. Nah ini perlu visi dan misi, Kak. Perlu program-program yang nyata, yang gerakan-gerakan nyata hari ini. Karena itu untuk bisa meningkatkan PAD ya. Oh, Karena pasti. bagaimanapun kota perlu PAD memang. Ya kita udah pajak ngandal ke dari pajak restoran baik atau dari apa namanya parkir, tidak bisa. Itu pun parkir cuman seberapa kita dapat. Belum secara maksimal dikelola hari ini.
Nah, itu artinya kalau kita bicara bagaimana pengelolaan pendapatan ya. Iya, Kak. Nah, kalau untuk pengelolaan lingkungan seperti apa sih? Karena persoalannya kan di Palembang ini kan cukup banyak ya. Ada banjir, ada itu. rawan. Jadi ya. aku ada program 147 namanya. Jadi 147, satu visi, 4 misi dan 7 program. Nah, salah satu misi kita adalah menciptakan lingkungan alam yang lestari di Kota Palembang. Programnya adalah menciptakan ruang-ruang hijau terbuka yang bisa dijadikan sentra wisata dan sentra ekonomi. Bagaimana menerapkan program ini? Gage aku kupas tuntas, program demi program. Terutama lingkungan yang bebas banjir itu harus perlu drainase yang sehat ya, yang terutama sehat, aman, tertata dan modern. Nah, kita harus masuk ke tahapan modern hari ini. Modernisasi melalui drainase itu bisa menjadi sarana khusus. Tapi faktanya bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kota sebelumnya. Ngapa kok mengecek itu? Aliran anak sungai sekarang banyak lagi ditutup. Ya, anak sungai yang ditutup. Iyo. Mestinya diberdayakan. Kata lagi anaknya. Kata lagi. Tinggal emak coba. Tinggal emaknya tidak terawat pula. Kalau ganti emaknya untuknya ayat piatu. Tidak terawat pula. Nah, kalau ganti anaknya apa jadi? Nah, makanya itu. Kalau aku ngomong inilah, Kak. Ini sebenarnya gadis perawan tua yang belum tersentuh. Ya, perawan belum tersentuh. Belum tersentuh. Masih suci berarti. Masih suci berarti. Dan ini yang harus dijaga. Siap. Apalagi kira-kira konsep yang perlu dan kalau pelayanan umum kesehatan, Kak. Kesehatan kita ciptakan yang namanya Doctor of Call 24 jam, khusus lansia dan anak-anak. Hari ini walaupun uang adu kartu KIS, walaupun dibantu oleh negara, tetapi ketika tengah malam seorang nenek-nenek sakit, ya siapa yang nak bawa dia, keluarganya nak kacik. Nah, kita siapkan Doctor of Call 24 jam. Jadi setiap puskesmas, dinas kesehatan kota harus terintegral di kampung-kampung. Siap ya. Harus siap. 24 jam itu bukan berarti dia harus bekerja 24 jam, bukan. Tapi on. Tapi pelayanannya itu on 24 jam. Hidup selama aktif ya. Belum lagi ini, Kak, fasilitasi sekolah. Hari ini kita kekurangan sekolah yang banyak. Karena zonasi di Gandus kurang 5 sekolah SD, 2 sekolah SMP. Betul sekali, itu parah itu. Parah sekali. Lebih parah dari sebelumnya. Lebih parah dari sebelumnya. Jadi PR juga bagi wali kota ya. Betul sekali, Kak. Mudah-mudahan 7 program gitu Kage lengkap itu. Mengatasi masalah pendidikan, masalah perut, masalah kesehatan itu lengkap. Karena yang diperlukan memang pendidikan, perut, kesehatan. Pendapatan, masalah sehat, pendidikan lancar, sentra-sentra ekonomi, salah satunya kita bangun dari rumah ibadah. Ya, bagaimana membangun ekonomi umat dimulai dari rumah ibadah, itu yang pertama. Kemudian lagi masalah menciptakan lumbung-lumbung niaga di kampung-kampung. Ya, harus ada namanya badan usaha milik kelurahan yang dikelola oleh RT secara bersama-sama. Makanya RT itu gaji 2 juta. RT itu karena dia punya 3 fungsi. Sayangnya kita ini kalau di kota ini bukan seperti di desa ya, tidak ada ADD ya. Kalau di desa itu kan ada anggaran desa ya. Ya mestinya kita buat. Anggaran kelurahan itu mesti kita buat. Makanya perlu badan usaha untuk setiap kelurahan dikelola oleh RT secara bersama-sama. Kalau ada dana itu lumayan ya. Bisa tercipta yang namanya pemerataan ekonomi di setiap kecamatan dan kelurahan. Itu termasuk 7 program tadi? 7 program aku, Kak. Berarti sudah memang terkonsep ya? Sudah, Kak. 147 itu sudah. 147 tinggal kalau terpilih. Nah, sekarang itu mengarah ke sana tuh katanya sudah ada partai nih. Kita rasanya masih besar kemungkinan Yuda sama Kak Bahar yang ada. Yang lain belum. Yang lain masih lobby partai. Masih ada 6 partai besar yang kalau lobby itu kan berarti masih ada kemungkinan kita bisa masuk di situ ya. Kemungkinan kita bisa bersanding dengan tokoh-tokoh yang mumpuni lah. Kalau saya lihat di logo-logo itu kalau dulu kan belum ada red. Ya, Dem itu saya partai, Kak. Red Dem, saya partai. Itu tanda sinyal berarti sudah didukung oleh itu. Belum, Kak. Itu pun sampai keluar rekom PDI. Jadi kemarin kita dipanggil ketum sama Sekjen, ya alhamdulillah sudah megang surat tugas khusus dari Repdem ya untuk mengembangkan Repdem di Sumatera Selatan. Mungkin nanti karena saya baru sampai di Jakarta kemarin, Kak, mungkin akan sosialisasikan ke seluruh jajarannya. Paling tidak itu kan memang untuk menjadi pemimpin itu harus punya konsep dan visi dan misi yang jelas kan. Itu dulu. Kalau soal dipilih itu kan nanti tinggal masyarakat yang menilai. Sama isi tas juga, Isi tas juga. Isi tas apa namanya? Elektabilitas, popularitas, elektabilitas dan isi tas. Nah, mudah-mudahan semuanya itu bisa menjadi modal juga kan. Isi tas juga ada gitu kan.
Ya kalau udah ada, udah mungkin 3 tahun ini bener tegak kan begitu kan? Pemerintah juga kalau lihat di hasil survei itu juga masuk gitu kan? Ya, Ya, demikianlah barangkali. siap. Ya, ada lagi mau disampaikan kira-kira? Ya, saya cuman mengajak kita semua untuk sadar hari ini banyak sekali potensi-potensi ekonomi, sumber daya alam yang bisa kita kembangkan kerjasama semua pihak. Iya. Ya, untuk semua rakyat Kota Palembang, mari kita lirik Sungai Musi ini sebagai sebuah lumbung, ya, lumbung ekonomi, lumbung wisata. Mari kita gugah pihak pemerintah, terutama kawan-kawan pergerakan. Ayo ingatkan pemerintah, mana cara ngolah Sungai Musi ini. Iya. Kalau ikan memang belido sudah habis kan? oh iya, kalau tidak kita duduk bersama. Iya. Kita cari pemecahannya, mana caranya Sungai Musi ini pacak hidup ke wong sepelembang. Ya, Itu kan. demikianlah barangkali walaupun singkat semoga ada slogan enggak kira-kira kita? Kalau sesuai visi, menjadikan Kota Palembang yang beradab, maju dan sejahtera. Itu baik. Ada singkatnya enggak? Kalau dulu kan ada Palembang Emas, ada Palembang Bari. Ya, Palembang beradab, maju dan sejahtera. Nah, Palembang beradab, maju dan Sejahtera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.